disebut dengan balance sheet ya. Nah, jadi balance sheet itu isinya apa? Ya, isinya menggambarkan sejauh mana atau besarnya kekayaan perusahaan gitu kan. Kewajiban perusahaan atau hutang perusahaan. Kemudian menggambarkan ekuitas perusahaan. Nah, jadi tergambarlah yang dalam hal ini ada di balance sheet gitu ya. Selain itu juga menggambarkan laporan laba rugi atau disebut dengan income statement. Nah, itu esensi yang dihasilkan dari laporan akuntansi dalam konsep manajemen keuangan ya. Selain itu juga dihasilkan adalah yang namanya laporan arus kas, ya kan, atau disebut dengan statement of cash flow. Nah, isi dari statement of cash flow ini apa? Ya, statement of cash flow ini isinya adalah bagaimana mutasi arus kas ya, mutasi uang kas. Jadi uang kas yang mengalir ya, berapa saldonya dan kesesuaiannya dengan kas yang ada di neraca ya. Jadi mutasi dari kas itu tergambar yang namanya pada statement of cash flow gitu ya. Dan nantinya ketika Bapak Ibu menjalankan tupoksi yang namanya appraisal gitu ya, maka yang namanya laporan keuangan ini harus tahu, apalagi mau memproyeksi laporan keuangan gitu ya, sehingga nantinya disebut ada laporan keuangan pro forma gitu ya. Dan selain itu juga output akuntansi yang lainnya adalah laba bersih ya, atau laba akuntansi atau disebut dengan accounting income ya kan, versus cash flow. Ya, versus cash flow ya artinya versus arus kas. Apa bedanya sih antara laba bersih dengan arus kas? Nah, jadi yang membedakan antara arus kas dengan laba bersih itu adalah kalau laba bersih itu adalah hasil operasional, sedangkan yang namanya arus kas adalah saldo kas akhir. Nah, itu membedakannya antara laba bersih dengan arus kas. Selain itu juga harus kita mengetahui konsep yang namanya MPA atau disebut dengan apa? Market value added. Jadi nilai pasar, nilai tambah yang disebabkan karena pasar ya. Dan juga economic value added. Selain nilai pasar juga nilai ekonomi atau juga disebut dengan EVA atau juga economic value added, nilai tambah ekonomi ya. Selain itu juga kita mengetahui yang namanya pajak penghasilan disebut dengan personal taxes. Selain pajak penghasilan, kita juga harus mengetahui yang namanya corporate tax atau disebut dengan PPh badan. Ya. Nah, jadi kalau gambarannya ini kita melihat ya, yang namanya income statement ini antara 2003 dengan 2002. Apa sih yang ada bisa kita gambarin? Ya, jadi kecenderungannya kita lihat uh, datanya adalah data penjualannya yang meningkat atau turun? Meningkat ya. Dari 3,3.432 meningkat menjadi 5.834 gitu ya. Begitu juga harga pokok gitu ya. Mengalami peningkatan ya dari 2.800 di 2002 menjadi 4.900 ya. Begitu juga beban lainnya dari 340 jadi 720. Kemudian beban depresiasi ya meningkat ya dari 18.900 menjadi 116.960. Dan total operating cost meningkat ya dari 3.200 menjadi 5.800. Sehingga yang namanya menghasilkan EBIT ya atau disebut dengan earning B before ya, I-nya adalah interest ya, kemudian T-nya adalah taxes ya. Jadi laba bersih sebelum bunga dan juga sebelum pajak. Nah, jadi EBIT-nya gimana? Turun ya karena 2022 209 menjadi 17 ribuan ya. Kenapa bisa turun? Ya karena sementara di sini labanya meningkat gitu kan. Total operating cost-nya meningkat. Ya disebabkan karena total operating cost meningkat ya, maka EBIT-nya turun. Nah itu ya dari 3.200 menjadi 5.800. Faktornya apa? Harga pokok meningkat. Memang penjualan meningkat ya, sales meningkat. Kemudian COGS ya disebut dengan cost of goods sold gitu kan. Harga pokok penjualan 4,9 ya. Kemudian other expense ya 720. Nah, jadi di situ menurunlah yang namanya EBIT ya. Nah, dan juga begitu juga expense ya meningkat ya. Kemudian juga EBT. Apa itu EBT? Earning before tax. Jadi tahun 2002 146 ya.
tahun 2003 158. Pajaknya 58.000 ya. Kemudian 2003 rugi ya 63.000. Oke. Kemudian juga laba bersih ya. Turun dia dari 87.000 laba ya 2002 menjadi 95.136. Nah, dari data laba rugi ini apa yang kita dapat gambarin? Nah, dapat kita gambarkan adalah biaya-biaya shot up ya, meningkat. Ya, biaya meningkat dibanding dengan penjualan. Artinya increase-nya biaya itu dari 2.800.000 menjadi 4,9 tidak sebanding dengan penjualannya 3.400.000 menjadi 5.800.000. Ya, artinya komponen biaya itu itulah ya, harga pokok ya kan, kemudian other expense, kemudian interest expense ya kan, kemudian expense yang lain. Nah, jadi itu kecenderungannya. Dan net income cost negatif ya kan? Artinya laba bersih itu negatif dan pokok meningkat ya 63.424 ya, 40%-nya itu. Nah, itu menunjukkan ya. Nah, begitu juga Bapak Ibu meningkatnya posisi kas ya. Turun ya dari 9.000 menjadi 729 gitu ya. Begitu juga short term investment ya dari 48.600 menjadi 20.000, turun lagi ya. Kemudian saldo piutang mengalami kenaikan ya dari 351 menjadi 632 ya. Biasanya begitu ya. Nah, turunnya penjualan maka meningkatnya piutang, ya kan? Atau turunnya atau juga bisa turun yang namanya saldo piutang ya. Karena namanya yang saldo piutang itu disebabkan karena adanya penjualan yang belum dilunasi gitu ya. Ya, dan total asetnya mengalami penurunan ya. Nah, jadi itulah gambaran neraca perusahaan ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sebagai seorang appraisal ya perlu memahami gitu ya kondisi itu gitu ya sebagai alat perbandingan ya sebelum melakukan penilaian ya. Nah, itulah perlunya data akuntansi ya bagi seorang appraisal ya. Jadi Bapak Ibu harus punya pengetahuan juga ya bagaimana dia nyusun laba rugi ya kan, bagaimana menjurnal, bagaimana menyusun laporan arus kas, itu harus tahu gitu ya. Dan posisi laba ditahan mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Nah, kalau di 2003 kita lihat ya, di 2003 menjadi 97.000 laba ditahan akhir ya. Oke, begitu juga neraca ya. Ya, neraca juga mengalami peningkatan ya. Posisi total liabilities ya. Nah, kemudian laporan arus kas ya. Bagaimana cara melihat arus kas? Kita mau melihatnya adalah ini laba bersih dari 2003 tadi ya 95.136 dikurangi dengan penyesuaian depresiasi ya kan, kemudian depreciation, kemudian change in account receivable ya, meningkatnya nilai piutang tadi maka mengurangi uang kas gitu ya, meningkatnya piutang maka mengurangi uang kas ya, atau juga meningkatnya persediaan ya, jadi negatif 572. Kemudian change in account payable ya, meningkat. Kemudian juga perubahan saldo accrual ya, juga 148 ya, Pak Ibu. Nah, inilah ya, jadi intinya yang namanya laporan keuangan ini harus Bapak Ibu kuasain gitu ya. Dalam menjalankan fungsi sebagai appraisal ya. Sebagai kalau punya kantor KJPP gitu kan. Nah, setidaknya itu harus dikuasain ya. Nah, berikutnya adalah kita lihat yang apa nih katakan dengan free cash flow. Nah, kondisi free cash flow apabila posisi uang kas dari aktivitas operasi dan distribusi dari investor makin meningkat. Nah, kalau dia semakin meningkat berarti uang kasnya tersedia, available, gitu kan? Sehingga kalau dia available, maka bisa digunakan untuk kegunaan beberapa hal-hal yang penting, gitu ya. Dan ada 5 kegunaan ya dari apa ini ya, meningkatnya uang kas atau disebut dengan free cash flow. Pertama, kita bisa membayar bunga utang ya kan.
Kalau namanya uang kas kita punya ya bisa bayar bunga utang. Kemudian juga bisa membayar pokok utang, back principal on debt, ya. Kemudian bisa membayar dividen, pay dividen. Kemudian juga bisa membeli saham, buy back stock. Kemudian juga bisa membeli aset-aset non operating selama ini ya. Seperti apa? Kita mau beli saham di perusahaan lain bisa gitu kan. Itu dampak dari yang meningkatnya derajat kas gitu ya. Nah, jadi makanya di dalam laporan arus kas akan dapat diketahui ya sejauh mana derajat kebebasan arus kas. Nah, itu sebagai seorang appraisal juga harus mengetahui ya yang namanya free cash flow ini, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Di bagian mana, Prof? Bisa ditahu free cash flow-nya? Prof? Ya, untuk mengetahui free cash flow-nya itu dari statement of cash flow ya. Nah, ini dia, summary of cash flow. Nah, jadi summary of cash flow-nya dapat diketahui ini. Nah, pertama adalah operating activities, net income. Ya, jadi laba bersih, ya laba bersih atau juga rugi bersih itu menyebabkan berkurang atau juga meningkatnya kas. Nah, ini ya. Kemudian ditambah dengan penyesuaian-penyesuaian, apakah penyesuaian depresiasi gitu kan, atau juga penyesuaian dari menurunnya nilai, meningkatnya nilai piutang ya kan, atau juga berubahnya nilai persediaan. Nah, jadi di situ dengan kata lain harus kita mengetahui mutasi kas ya ini ya. Jadi kalau kita, sama dengan kita ini, Bapak Ibu ya, punya rekening buku bank gitu kan, punya rekening bank. Nah, punya rekening bank kita cetak buku bank gitu kan. Kita cetak buku bank nampak aja saldo debit, saldo kredit gitu kan. Kalau saldo kredit berarti bertambah. Ya kan, kalau saldo debit berarti berkurang. Kita narik dari ATM atau kita narik dari mobile banking gitu ya. Nah, jadi gambarnya sama itu dengan arus kas. Nah, jadi arus kas itu buku bank tadi tergambar lah ya, mana yang untuk aktivitas operasi, ya bagaimana yang aktivitas pendanaan, ya bagaimana aktivitas investasi gitu kan. Nah, kalau aktivitas operasi bayar listrik gitu kan, bayar tagihan SPP gitu kan, kemudian juga membayar apa gitu ya, membayar air ledeng gitu ya, kemudian juga membayar sewa ya, membayar token gitu kan, membayar apa IndiHome gitu kan. Nah, jadi perubahannya itu disebut dengan aktivitas operasi, disebut dengan net operating activities ya, net operating activities atau disebut dengan operating activities. Kalau saya lebih besar mana penerimaan atau pemasukan kalau ya kalau Bapak Ibu misalnya. Nah, selama ini misalnya kalau saya pas-pasan gitu ya. Ya pas-pasan artinya saya dapat gaji gitu kan, lantas pengeluarannya juga besarnya sama dengan gaji itu. Gitu ya. Berarti operating activity saya nol. Ya, jadi di sini net cash provided by operating-nya nol. Ya, tapi kalau misalkan negatif, ya negatif artinya aktivitas operasinya tidak sebanding dengan penerimaannya. Nah itu. Jadi yang namanya derajat kebebasan kas, cash at the end of year-nya semakin positif. Ya, kalau ini misalnya 7.200. Jadi kalau 7.200 ini, ya, ini kan positif, maka free cash flow-nya ada ya. Tetapi ketika ini menuju nol, ya kan, maka free cash flow-nya makin besar, makin kecil. Nah, jadi cash at the end of year itulah menunjukkan derajat kebebasan uang kas yang dimiliki. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu ya sebagai appraisal ya. Jadi kalau orang orang katanya uh, apa namanya uh, ter terdampar lah ya di sebuah pulau gitu kan. Dia punya perusahaan ini gitu kan. Kira-kira informasi apa yang mau diinginkannya di antara dia hanyut di tengah pulau. Nah, maka dia informasi yang diinginkannya adalah laporan arus kas perusahaan itu, perusahaannya. Sejauh mana posisi kas perusahaan saya, maka itu yang paling penting. Saya nggak mau tahu aset saya nggak mau tahu laba atau ruginya, tetapi uang kas. Nah, jadi kalau saldo kasnya makin banyak, ya kan, maka kita bisa membelanjakan ya, membelanjakan dari 5 pos ini tadi, gitu ya. Mau bayar utang, ya kan, mau bayar pokoknya, mau bayar dividen, semuanya bisa. Nah, itu menunjukkan apabila kelima hal ini bisa dibayar, maka itulah menunjukkan derajat kebebasan atas kas ya.
Nah, kemudian kita melihat di sini Bapak Ibu yang namanya apa ya? Uh, what are operating current asset ya? Jadi aset operasi yang lancar ya dalam current asset itu membutuhkan dukungan operasi gitu ya. Jadi dukungan operasi ya terutama untuk membiayai operasinya gitu ya. Jadi itu berasal dari mana? Dari uang kas. Kemudian dari mana? Dari inventory. Karena dengan adanya inventory akan ada penjualan gitu kan. Kemudian receivable. Dengan adanya receivable maka memungkinkan ada penagihan ya sehingga menciptakan uang kas. Ya, kemudian juga kita lihat bagaimana dampak ya. Dampak kalau misalkan perusahaan itu kan melakukan ekspansi kan, maka kalau melakukan ekspansi maka tidak memerlukan yang namanya modal kerja ya kan. Modal kerja itu mau dari mana kita dapatkan gitu kan. Maka kalau bank-bank itu kan selalu dia menawarkan Pak ini kredit modal kerja ya. Kami mau danai kalau ada SPK katanya kan. Ada dapat SPK maka ini bunga ini pinjamannya dan ini pengembaliannya. Kalau sanggup ya teken akad gitu kan. Nah, jadi menunjukkan ya bagaimana expansion have net operating working capital ya. Bagaimana ekspansi perusahaan ya itu didukung oleh yang namanya modal kerja. Nah, jadi untuk itu disebut dengan NOWC ya atau net operating working capital ya. Jadi menunjukkan semakin dia positif, maka semakin terpenuhinya ya biaya operasional tersebut ya dari modal kerjanya ya. Artinya operating current liabilities ya, utang-hutang yang dikasih pinjaman tadi mampu itu dibayar dari proyeknya gitu kan. Jadi proyeknya itu cukup visible gitu ya. Karena NOWC-nya apa ya positif. Nah itu ya Bapak Ibu. Ya begitu juga NOPED. Nah jadi NOPED ini apa? Ya NOPED ini menunjukkan ya bagaimana apa ya laba bersih operasi ya setelah pajak itu semakin dia positif maka semakin bagus NOPED gitu ya. Nah ini ada beberapa tesis-tesis dari apa ya mahasiswa Magister Manajemen Properti itu ya menggunakan variable NOPED ya, kemudian menggunakan variable working capital ini gitu ya. Jadi semakin dia positif akan makin bagus ya. Ya artinya biaya operasi setelah pajak itu semakin positif, nggak mengalami kerugian ya. Kalau kerugian berarti negatif dia. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah begitu juga indikator lain. Ya free cash flow tadi udah ya. Jadi kalau nah ini free cash flow-nya negatif negatif 1, nah berarti derajat kebebasannya makin makin rendah ya. Derajat kebebasan kas ya. Kemudian juga return on invested capital ya, tingkat pengembalian bunga modal yang diinvestasikan ya. Nah, jadi makin tinggi tingkat yang namanya ROIC gitu ya, maka makin tinggi gitu ya tingkat pengembalian ya, maka makin senang investor. Nah, kira-kira itu membacanya ya. Begitu juga indikator lain, EVA. Nilai tambahnya berapa sih yang diciptakan? Ya, artinya diasumsikan biaya modalnya 10% di antara kedua tahun itu gitu kan. Nah, berapakah EPA-nya, economic value added-nya gitu ya. Maka 11.600 gitu ya. Maka itulah nilai cipta gitu ya. Artinya nilai tambah yang diberikan seiring dengan penggunaan modal kerja ya. Dengan adanya modal kerja dengan suku bunga 10%, maka nilai tambah yang dihasilkan adalah 11.600. Nah, itu ya, Pak Ibu. Selain itu, indikator lainnya adalah harga saham gitu ya. Jadi indikator harga saham mulai dari stock price, harga saham gitu ya, kemudian earning per share gitu kan, atau juga dividen per share ya. Makin tinggi harga saham maka makin bagus kan nilai perusahaan. Ya, makin bagus. Makin tinggi EPS, earning per share, maka makin tinggi laba bersih per lembar saham mampu dijamin. Ya, kemudian juga DPS. Semakin tinggi dividen per share yang dibayarkan, maka semakin bagus. Nah, itu menunjukkan indikator manajemen keuangan yang harus kita ketahui ya. Selain itu, apalagi MVA, market value added. Jadi market value added di sini menunjukkan ya nilai pasar perusahaan.
Nah, kalau misalkan dulu waktu didirikan perusahaan itu misalnya uh, sebesar 14 miliar. Karena apa? Ya karena ada penyertaan modal 14 M, lantas didirikan pabrik, beli tanah, beli gedung, ya kan, beli bangunan, beli mesin. Total 14 M. Tetapi berdasarkan pada nilai pasar ya nilai pasar itu dicerminkan dari jumlah lembar saham, ya kan, dikali dengan harga per lembar saham ditambah nilai hutang. Nah, itu ya mencari nilai pasar, Bapak Ibu. Jadi nilai pasarnya makin besar maka makin bagus. Ya, makin besar nilai perusahaan. Sedangkan lawan nilai pasar apa? Nilai buku, ya, book value. Nah, jadi book value itu menunjukkan total jumlah saham biasa ditambah dengan total hutang. Itulah namanya nilai buku, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kelima indikator itu sebagai alat ya yang digunakan oleh apa ya? Intinya adalah beberapa prinsip-prinsip manajemen keuangan ini harus kita gunakan gitu ya. Nah, kita gunakan dalam praktik appraisal ya, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan ya dari topik ini. Selain itu juga bisa kita lihat ya yang namanya struktur pajak ya, corporate tax. Kalau Indonesia berapa corporate tax sekarang? Kalau Indonesia. PPh Badan berapa persen? 2,5 ya? Progresif. 12,5 ya, Bu ya? 2,5 kok nggak salah. 12,5 ya? Ya, jadi dia progresif kalau nggak salah saya. Jadi ada tarifnya berjenjang dia. Nah, itu. Nah, jadi corporate tax juga berperan ya terhadap nilai perusahaan. Selain itu, income tax, ya kan? Income tax. Nah, ini dia. Oke. Ya, individual rate tax ya. Jadi taxable income ya. Jadi taxable income juga berperan besar, Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk menghitung pajak ya hitunglah dari gaji ya kan. Kemudian kalau ada dividen ditambahin ya kan sebagai penghasilan. Kemudian juga tambah-tambahan yang sifatnya personal ya. Lantas inilah pendapatan yang harus dibebankan untuk pajak ya. Dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran ya. Kalau bayar zakat dikurangin gitu kan. Ya kalau kita bayar infak dikurangin sepanjang ada buktinya kan. Sepanjang ada buktinya maka bisa mengurangi sehingga beban pajak yang dibayarkan rendah. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itulah ya saya kira topik yang perlu kita sampaikan di pertemuan kali ini ya. Jadi beberapa 6 aspek itu gitu kan. Yang pertama adalah balance sheet ya. Konsep balance sheet harus Bapak Ibu ketahui. Yang kedua konsep income statement ya. Kemudian yang ketiga cash flow statement ya. Kemudian yang keempat itu adalah market value, ya kan? Kemudian book value, ya. Kemudian juga income tax, kemudian juga corporate tax, ya. Nah itu hal-hal yang dominan ya, yang merupakan variabel-variabel penentu yang merupakan bagian ilmu akuntansi yang perlu dipertimbangkan dalam praktik manajemen keuangan. Nah itu ya Bapak Ibu, saya kira. Ada lagi yang perlu kita diskusikan, silakan. Ya, untuk bahannya bisa Bapak Ibu dapatkan ya di e-learning ya sudah saya upload semuanya. Dan juga absennya silakan absen di e-learning ya. Baik, Pak. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Ya, kalau tidak ada lagi, saya kira itu saja perkuliahan kita hari ini ya. Kita lanjutkan Sabtu depan ya. Berarti ini yang kedua ya, Bapak Ibu ya. Betul, Pak. Betul ya. Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat semuanya. Ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh meninggalkan ruangan.